Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan tentang video tutorial isolasi dan identifikasi Streptomyces. Ini merupakan hasil dari penelitian PDUPD yang didanai oleh Ristek Dikti di tahun 2021. Kami tim terdiri dari saya, Ambarwati, kemudian sebagai anggota Broto Santoso MSc dari Farmasi dan Aan Sofyan dari Divisi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, sebagai pendahuluan, video tutorial ini dibuat berdasarkan hasil penelitian PDUPD yang didanai oleh Ristek Dikti tahun 2021 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Streptomyces yang diisolasi dari tanah Bantu Pupuk. Yang melatar belakangi pembuatan video tutorial ini, pengalaman peneliti ketika baru pertama kali melakukan penelitian di bidang Streptomyces. Diharapkan video tutorial ini bermanfaat bagi para peneliti pemula yang tertarik melakukan penelitian tentang Streptomyces. Kami bertiga selaku tim PDUPD terdiri dari saya dari Pendidikan Biologi FKIP UNS, kemudian Bapak Broto Santoso MSc dari Fakultas Farmasi UNS sebagai anggota pertama, dan anggota kedua Bapak Aan Sofyan MSc dari Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UMS. Jadi Streptomyces ini dia termasuk bakteri, tetapi memang memiliki morfologi yang berbeda. Streptomyces diartikan sebagai mikroorganisme yang memiliki miselium, baik miselium vegetatif maupun miselium udara. Dan banyaknya miselium vegetatif ini bisa sama, lebih banyak, atau bahkan lebih sedikit. Dibandingkan dari miselium udara. Nah, istilah Streptomyces ini berasal dari bahasa Yunani, streptos yang berarti bengkok, lingkungan atau simpul, dan myces yang berarti bumi atau jamur. Jadi Streptomyces ini dia bakteri, tetapi nanti secara morfologi lebih mirip ke jamur. Nah, Streptomyces ini saat ini memang banyak dikaji, disebut sebagai wonderful bacteria, disebabkan kemampuannya untuk menghasilkan berbagai macam senyawa metabolit sekunder, terutama adalah antibiotik. Bahkan sekitar 75-80% di antara antibiotik yang telah ditemukan itu dihasilkan oleh Streptomyces. Selain itu, senyawa metabolit sekunder dari Streptomyces ini juga dapat berperan sebagai growth promoting factor dan bahkan bisa berperan sebagai antifungsi. Baiklah, kita akan melakukan isolasi Streptomyces. Ini adalah samper pasir yang diambil dari Bantu Pupuk. Kita bisa menimbang 10 gram samper pasir dan kita masukkan ke dalam 90 ml pengencer. Pengencer ini terdiri dari larutan sulfur ditambah dengan air laut dengan perbandingan 1:1. Atau kita bisa menimbang 1 gram samper pasir, tetapi kita masukkan 9 ml pengencer. Ini merupakan pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian ini kita gosok dengan vortex. Kemudian setelah itu kita ambil 1 ml dari pengenceran 10⁻⁻1, kita masukkan ke 9 ml larutan pengencer. Ini disebut sebagai pengenceran 10⁻2. Dari pengenceran 10⁻2 kita ambil 1 ml, kita masukkan 9 ml pengencer. Ini merupakan pengenceran 10⁻3.
Selanjutnya 1 ml dari pengenceran 10 pangkat min 3 kita ambil dan kita masukkan ke 9 ml pengencer. Ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 4. Terakhir kita ambil 1 ml, kemudian kita masukkan 9 ml. Ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 5. Kemudian untuk isolasi kita menggunakan metode pour plate dari masing-masing tingkat pengenceran, baik pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5, masing-masing kita ambil 1 ml, kemudian kita tambahkan kurang lebih 15 ml rafinosa histidine agar atau teh kafein agar yang sudah dicairkan dalam keadaan hangat kuku. Kita masih di isolasi streptomyces. Kegiatan dari pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5 kita inkubasi pada suhu 28 derajat celcius selama 2-4 minggu. Nah, setelah dihasilkan, maka kita bisa melihat pertumbuhan koloni-koloni streptomyces. Pada pengenceran 10 pangkat min 1, biasanya jumlah koloninya lebih banyak dibandingkan pada 10 pangkat min 5. Jadi, jumlah koloninya akan bertingkat menurun seiring dengan banyaknya pengenceran. Nah, pada streptomyces ini punya ciri koloninya bisa memiliki warna yang bermacam-macam, tergantung dari mana sampel kita ambil. Nah, ini adalah hasil isolasi. Cirinya koloninya kering, nah, dan bisa berwarna-warni. Semakin tinggi pengencerannya, maka jumlah koloninya juga akan semakin sedikit. Setelah kita melakukan isolasi, maka langkah selanjutnya adalah purifikasi streptomyces. Purifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan isolat murni dari koloni-koloni streptomyces yang tumbuh pada isolasi. Kita akan melihat cirinya bahwa streptomyces ini kering. Ya. Jadi dari hasil isolasi tadi yang berwarna-warni koloninya, kita bisa ambil salah satu, misalnya yang berwarna ungu ini, kemudian kita streskan pada RHA atau SDA agar cawan. Nah, ini biasanya pada awal-awal ini koloni yang tumbuh tebal, semakin lama akan semakin tipis. Nah, jadi untuk purifikasi kita menggunakan metode stress plate. Nah, ini hasil purifikasi dari streptomyces yang kita temukan. Ya, jadi semakin ke bawah semakin tipis, awalnya tebal pertumbuhannya dan koloninya kering. Kemudian untuk identifikasi bisa kita lakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah morfologi sel. Morfologi sel bisa kita lakukan dengan perlakuan pewarnaan gram. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 kali. Nah, ciri pada streptomyces, dia berbentuk batang bercabang, warnanya ungu sehingga termasuk gram positif. Nah, seperti ini. Berbeda dengan bakteri pada umumnya yang bentuknya bisa fokus, bisa batang atau spiral. Kemudian identifikasi yang kedua adalah melihat morfologi rantai spora. Ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan di bawah scanning elektron mikroskop dengan pembesaran sampai 10.000 kali. Kita bisa melihat morfologi dari rantai sporanya seperti ini. Ya, apakah semut ya atau nanti keriput, kemudian juga bisa melihat jumlah rantai sporanya. Nah, pada streptomyces jumlah rantai spora ini bisa 3 sampai 50 spora. Untuk sporanya juga bisa spiral, ya, bisa juga bulat, ya.
bisa juga batang. Kemudian identifikasi berikutnya adalah dengan color grouping. Ya, color grouping ini ditumbuhkan pada oatmeal agar maka akan terlihat bagian areal miselium maupun vegetatif miselium. Warnanya bisa beda, bisa sama. Jadi ini pada areal miselium kuning keputihan, sedangkan pada vegetatif miseliumnya berwarna kuning. Kemudian ini juga berwarna ungu keputihan, kemudian pada vegetatif miseliumnya berwarna ungu, kemudian ini juga putih kekuningan, nah ini kuning lebih tua gitu ya. Nah, kadang-kadang warna pada vegetatif miselium ini bisa tertutup, bisa juga tidak ya, seperti ini. Kalau ini bisa merata, kalau ini tidak terdifusi. Kemudian identifikasi berikutnya adalah secara molekular. Kita bisa lakukan mulai dari isolasi DNA. Pertama kita tumbuhkan isolat pada medium cair. Ya, kita bisa menggunakan rafinosa cair, rafinosa histidin cair, atau stah kasein cair. Kemudian kita saker. Setelah kita mendapatkan pelet yang cukup, maka kita lakukan pemisahan dengan sentrifuge sehingga kita dapatkan peletnya. Nah, pelet ini kemudian akan kita pisahkan dengan supernapannya. Kita masukkan ke dalam ependok ukuran 1,5 mili. Setelah itu, kita lakukan isolasi DNA, bisa dengan kit, bisa juga dengan cara manual, konvensional, sehingga didapatkan DNA isolat. Nah, untuk mengecek, maka kita bisa lakukan ELVO, ya, kita running di elektroforesis. Ya. Jika terdapat ben-ben, jadi ada ben-ben yang muncul seperti ini, setelah dilihat di bawah UV, sinar UV, maka ini DNA-nya telah ada. Setelah itu, kita bisa melakukan PCR sebelum melakukan sequencing. Nah, jadi DNA yang sudah kita dapat, kita running pada PCR dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, biasanya untuk bakteri itu berbeda dengan untuk Streptomyces, juga berbeda untuk jamur. Nah, kemudian kita akan dapatkan hasil dari PCR, kita kembali running ya, dengan elektroforesis. Nah, kemudian dari hasil elektroforesis kita lihat visualisasinya di bawah sinar UV. Jika ada ben-ben, ya, ben-ben ini menunjukkan adanya DNA, ya, dan kita menggunakan marker untuk panjangnya kira-kira berapa base ya. Jadi kalau 16 sRNA itu biasanya adalah sekitar 1.500 base di sini. Nah, setelah itu, setelah PCR berhasil, maka dari hasil PCR ini kita bisa lakukan sequencing, ya. Misalnya kita mengambil gen 16 sRNA. Dari hasil sequencing, maka kita bisa lakukan analisis phylogenetic tree, di mana dengan phylogenetic tree kita akan melihat isolat yang ada atau yang kita temukan itu memiliki kedekatan dengan Streptomyces yang mana, ya, misalnya di sini merupakan ini adalah berkerabat dekat dengan similaritas yang dekat sekali jika isolat ini dengan Streptomyces rosei. Ini menunjukkan bahwa ketika isolat ini memiliki kerabatan yang dekat. Nah, kemudian berikutnya isolat yang ini memiliki kerabatan yang dekat ya dengan Streptomyces luteogrypheus. Ya. Sementara yang ini juga memiliki kerabatan yang dekat dengan Streptomyces variabilis, ya, atau ini adalah sebagai sister clade-nya, ya. Sementara pada
isolat yang ini itu lumayan jauh meskipun berterdapat dekat dengan Streptomyces asiaticus. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah isolat yang kita temukan memiliki aktivitas antibakteri, maka kita bisa lakukan uji penghambatan terhadap bakteri uji. Nah, kita bisa menggunakan metode agar blok. Nah, metode ini relatif mudah dan cepat, ya kita menggunakan telepon gitu. Kita ambil isolat yang tumbuh, kemudian di satu sisi pada bakteri uji ini yang sudah ditemukan di agar kita berikan lubang, kemudian isolat kita dimasukkan ke dalam lubang. Ini biasanya kita menggunakan diameter telepon 6 mm. Nah, kemudian setelah diinkubasi jika terdapat daerah bening seperti ini, ya, maka ini menunjukkan adanya daerah hambatan yang menunjukkan bahwa isolat yang kita temukan memiliki aktivitas antibakteri yang ini terhadap Staphylococcus aureus, ini juga Staphylococcus aureus, ini terhadap Bacillus subtilis, yang ini terhadap Pseudomonas, dan yang ini terhadap E. coli. Ya, kita bisa melakukan pengukuran, ya, ini kita ukur diameter hambatnya secara kuantitatif, kemudian bisa kita golongkan secara kualitatif, ya, termasuk hambatannya lemah, sedang atau tinggi. Baik, terima kasih. Demikian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat bersama bagi peneliti pemula di bidang Streptomyces. Nah, alhamdulillah dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi